Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rasul, kami umatmu, kami rindu ingin bertemu, mulia akhlak ingin ditiru, semoga kami dapat syafaatmu. Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Dewan juri yang arif dan bijaksana, pemirsa sahabat dai-daiyah yang insya Allah dirindukan surga. Amin Allahumma amin. Pemirsa, kenal siapa ini? Lalu ini bagaimana dengan yang ini? Berbicara mengenai idola, tentunya setiap orang mempunyai panutan masing-masing. Betul? Baik itu artis Korea, artis Indonesia, atau bahkan pujangga dari India. Tak sedikit kita temukan banyak orang-orang yang lebih suka mendengar musik daripada sholawatan. Orang lebih suka nonton drakor daripada simtuduron. Dan bahkan hatam ratusan novel, namun tidak hatam membaca sejarah Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yakni bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Sudah jelas dikatakan di dalam ayat tersebut bahwasanya Rasulullah merupakan suri tauladan yang baik bagi kita. Sebaik-baik idola di antara idola, sebaik-baik inspirasi dari banyaknya inspirasi, dan sebaik-baik panutan di antara panutan. Karena Rasulullah SAW terkuat ibadahnya, terbaik akhlaknya, terbanyak perjuangannya. Di dalam kitab As-Sunan Al-Kubrah nomor hadis 20.782, Rasulullah bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau sudah ada orang yang lebih jelas dan baik untuk kita idolakan, lantas mengapa kita mengidolakan orang yang tidak layak untuk kita idolakan? Tidak ingatkah kita ketika Rasulullah rela dihina, dilempari batu kaum kafir Quraisy hanya untuk mempertahankan keimanannya? Tidak ingatkah kita ketika Rasulullah rela giginya patah, pipinya berdarah hanya untuk mentauhidkan manusia? Tidak ingatkah kita ketika Rasulullah lebih mengkhawatirkan umatnya ketika ajalnya tiba, dan bahkan kelak yaumil kiamah Rasulullah tidak akan masuk ke dalam surga sebelum seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Masya Allah. Pemirsa rahimakumullah, ada sebuah kisah
Di zaman Rasulullah, seorang pengemis buta di ujung pasar kota Madinah setiap hari menghina Rasulullah dengan berkata, "Muhammad orang gila, Muhammad pembohong, Muhammad penyihir. Jangan sekali-kali engkau ikuti Muhammad." Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah pun mendatangi pengemis tersebut dengan menyuapi tulus dan ikhlas dan penuh rasa kasih sayang. Hal ini terus dilakukan beliau hingga Rasulullah SAW meninggal dunia. Setelah Rasulullah SAW meninggal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Rasulullah dengan menyuapi pengemis tersebut. Karena merasa janggal, pengemis tersebut bertanya, "Engkau bukanlah orang yang setiap hari menyuapiku. Di manakah dia? Siapa dia?" Sayyidina Abu Bakar pun menjawab, "Beliau sudah meninggal. Beliau adalah orang yang setiap hari engkau hina. Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW." Seketika pengemis tersebut langsung mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dari kisah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah mengajarkan suri tauladan yang begitu baik. Kita diajarkan bagaimana memuliakan orang lain, bagaimana bersedekah tanpa memandang kasta, dan bagaimana membalas hinaan dengan kebaikan. Pemirsa rahimakumullah. Lantas, bagaimana sih supaya kita dapat mengidolakan dan mentauladani akhlak karakter Rasulullah? Yang dapat kita lakukan yakni yang pertama dengan bersalawat kepada Rasulullah, yang kedua dengan mentauladani dan mengikuti akhlak Rasulullah, dan yang ketiga tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Pemirsa rahimakumullah, di dalam tafsir Ibnu Taimiyah menyebutkan begitu banyak keistimewaan Rasulullah. Jika kita teliti, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan zakat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung mencontohkan zakat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan haji, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung mencontohkan haji. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bersolawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada Nabi. Hal ini merupakan salah satu keistimewaan Rasulullah, di mana Rasulullah sebagai hamba Allah, utusan Allah yang diangkat derajatnya sehingga disolawati oleh Allah dan para malaikatnya. Pemirsa rahimakumullah, dapat ditarik benang merah bahwasanya ketika kita mampu mengidolakan dan mentauladani akhlak karakter Rasulullah, insya Allah kita akan dijadikan umat Kanjeng Nabi yang dicintai Rasulullah dan akan mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Naik sepeda bersama kekasih, kurang lebihnya terima kasih. Bersama kekasih membeli kelapa, sekian dan sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamu alaikum